Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di sore hari ini kekuatan kasih-Mu yang indah bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih di malam hari ini Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, terlebih dulu Engkau sucikan, layakkan setiap hati kami, agar setiap firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hati kami. Firman-Mu lah yang memberi kekuatan kepada kami, firman-Mu lah yang memberi penghiburan kepada kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan di kesempatan sore hari ini saya ambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46, 47 dan 48. Sebenarnya bisa sampai ayat yang ke-52, tapi saya akan bacakan 3 ayat ini saja. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Pada renungan sore hari ini saya memberi judul Iman Bartimeus. Saya memberi judul Iman Bartimeus. Kenapa saya memberi judul ini? Karena kita patut meneladani sikap Bartimeus ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan menurut bagaimana cara kita meneladani Bartimeus ini. Bartimeus ini adalah seorang yang buta sejak lahirnya, dan dia hidup di zaman Yesus hidup, dan Yesus melayani 3,5 tahun waktu ia di bumi. Bartimeus mendengar Yesus lewat orang-orang di sekitarnya bahwa Yesus mampu melakukan mujizat, Yesus mampu menyembuhkan orang, bahkan hal-hal yang mustahil Yesus bisa lakukan. Jadi Bartimeus memiliki iman, seorang apakah Yesus ini sehingga ia mampu menyembuhkan orang, ia mampu membangkitkan orang mati, ia bahkan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan Yesus mampu melakukan. Meskipun Bartimeus adalah seorang yang buta dan tidak bisa melihat Yesus secara langsung pada waktu itu, kita bisa perhatikan iman yang dimiliki oleh Bartimeus ini. Kalau kita secara boleh membandingkan dengan hal pada waktu itu, ada juga muridnya yaitu Thomas, yang pada waktu itu juga tidak mempercayai tentang kebangkitan Yesus. Kalau memang Yesus bangkit, saya akan mencolokkan jariku ke lubang pakunya. Ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Bartimeus. Bartimeus hidup sejaman dengan Yesus, tetapi ia memiliki iman yang luar biasa. Meskipun ia tidak bisa melihat langsung hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, dia hanya mendengarkan, oh Yesus itu mampu mengadakan mujizat. Dia tidak bisa melihat secara langsung, tetapi kita lihat imannya yang luar biasa sehingga ia pun mendapat mujizat yang dari Yesus. Secara mungkin ilmu kedokteran itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Ia buta sejak dari lahirnya. Ia buta dari sejak
lahirnya. Tetapi Yesus mampu melakukan ketika Bartimius mempunyai iman. Ketika Bartimius mempunyai iman. Jadi Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya akan menjelaskan bagaimana, saya akan menekankan bagaimana iman Bartimius ini. Meskipun ia tidak melihat secara langsung dengan mata kepalanya, Yesus mampu melakukan mujizat. Tetapi lewat pendengarannya, ia bisa beriman kepada Yesus. Bahkan di ayat-ayat terakhir dikatakan, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Kita sama dengan Bartimius. Kita tidak bisa melihat secara langsung Yesus itu seperti apa. Kita hanya bisa mendengarkan Yesus lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang ditulis oleh Lukas, yang ditulis oleh Markus yang kita baca. Kita hanya bisa mengenal Yesus lewat firman-Nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan mujizat bisa terjadi kepada kita ketika kita memiliki iman seperti Bartimius. Hal ini dituliskan di dalam Alkitab bukan suatu kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Allah ketika firman itu ditulis. Kita harus meneladani iman Bartimius. Dia seorang yang buta dari lahir. Meskipun hidup di zaman Yesus, ia tidak bisa melihat secara langsung, secara kasat mata, dengan mata kepalanya sendiri Yesus itu seperti apa. Yesus mampu melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tetapi ia mengenal Yesus lewat pendengarannya. Jadi iman Bartimius timbul dari pendengaran. Jadi tidak menutup kemungkinan mujizat Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita tidak hidup seperti Bartimius yang hidup di zamannya Yesus. Jadi milikilah iman yang seperti Bartimius ini. Pendengaran mengakibatkan iman yang luar biasa. Kita teladani Bartimius. Puji nama Tuhan, kalau sampai saat ini, sampai malam hari ini, kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lewat pendengaran inilah akhirnya apa? Iman kita tumbuh, iman kita timbul. Iman seperti Bartimius juga bisa timbul atas kita. Kita perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat-ayat selanjutnya dikatakan, banyak orang yang menegur Bartimius. Hei Bartimius, Yesus gak akan mendengarkan engkau. Percuma engkau teriak-teriak. Tetapi ketika ada yang godaan seperti itu, tetapi ada penghalang seperti itu, lihat, imannya semakin bertumbuh, imannya semakin kencang. Ia berteriak lebih keras lagi, hei Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lihat apa yang Yesus lakukan. Dia berbalik. Ya Bartimius, apa yang akan aku lakukan pada engkau? Rabuni Tuhan. Lihat, mujizat Tuhan terjadi atas Bartimius. Iman timbul dari pendengaran. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan hati kita, memberi penghiburan kepada kita. Milikilah iman seperti Bartimius ini. Ia tidak bisa melihat secara nyata Yesus itu seperti apa, meskipun ia hidup sejaman dengan Yesus. Imannya timbul lewat pendengaran. Meskipun ketika ia disembuhkan, ia akhirnya bisa melihat Yesus seperti apa. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang-orang yang hidup di akhir-akhir zaman ini, kita tidak bisa melihat Yesus secara kasat mata. Kita sudah beda tahun, beda zaman dengan Yesus. Tetapi apa? Firman Tuhan tetap dibentangkan. Sehingga apa? Ketika orang mempercayai firman Tuhan, maka akan timbul suatu kebenaran, timbul suatu firman, timbul suatu iman yang luar biasa yang seperti dimiliki oleh Bartimius. Jadi milikilah iman seperti Bartimius. Mujizat masih ada, kesembuhan masih ada.
kekuatan yang luar biasa dari tempat maha tinggi masih nyata. Semakin hari semakin tingkatkan iman kita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri renungan kita, sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami. Biarlah melalui teladan Bartimius yang kami sudah dengarkan, yang kami sudah baca, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan kepada kami. Biarlah hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Kami memiliki iman yang tumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa buat bangsa negara ini. Tuhan tetap berkati bangsa dan negara ini, pemerintahan kami dari paling atas hingga pemerintahan paling kecil. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Beri mereka kebijaksanaan dalam memimpin, memajukan bangsa negara ini. Bahkan pandemi COVID yang ada, kami juga tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, yang tolong, yang campur tangan. Tuhan pulihkan semuanya. Bahkan mereka yang saat ini mengalami wabah ini, Tuhan kami percaya ada kuasa dari tempat tinggi yang mampu menolong mereka, yang mampu menyembuhkan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa buat kota Jogja yang ada. Tuhan yang memberkati kota Jogja, Tuhan yang berkati Sri Sultan yang ada. Biarlah Tuhan mampukan mereka dalam membangun kota Jogja yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat GBDI Efrata yang ada. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan yang tolong dalam setiap usaha pekerjaan mata pencaharian mereka. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati semuanya Bapak. Jauhkan dari segala mara bahaya. Kami percaya darah Tuhan yang mampu membungkus mereka, yang mampu melindungi mereka semuanya Bapak. Terima kasih. Ini menjadi seruan doa kami di malam hari ini, dan kami akan akhiri persekutuan kami, renungan harian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.